Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Tapi, tahukah kamu bahwa ada 6 negara yang sudah diakui oleh negara kita dan sudah hidup berdampingan dalam lingkungan masyarakat selama bertahun-tahun? Indonesia mengakui 6 agama yang dapat dianut oleh rakyatnya. Yang pertama, Islam. Agama Islam merupakan agama yang menjadi mayoritas masyarakat di Indonesia. Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 86,88% masyarakat Indonesia beragama Islam. Islam memperingati beberapa hari besar, di antaranya adalah Idul Fitri, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Lebaran, yang tiap tahunnya dirayakan pada tanggal yang berbeda. Idul Adha, yang dilakukan untuk memperingati peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Yang kedua, Kristen Protestan. Agama ini muncul pertama kali sekitar 2000 tahun lalu, yang dipengaruhi oleh Calvinisme dan Lutheran. Di Indonesia, jumlah pemeluk agama Kristen Protestan berkisar 7,49% dari jumlah penduduk. Dalam praktiknya, agama Kristen memperingati beberapa hari besar, di antaranya Natal, yang dirayakan setiap tanggal 25 Desember, sebagai peringatan akan kelahiran Yesus. Paskah, yang dilakukan untuk memperingati kebangkitan Yesus. Ketiga, Katolik. Agama Katolik merupakan agama yang pertama kali muncul di Kepulauan Maluku dengan kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia yang ingin mencari rempah-rempah. Sekitar 8,42 juta atau sebanyak 3,0% penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Katolik. Agama Katolik merupakan agama yang serupa tapi tak sama dengan agama Kristen Protestan. Agama Katolik memperingati beberapa hari besar, seperti Natal, yang juga diperingati setiap 25 Desember untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus. Hari Raya Santa Perawan Maria yang dilakukan untuk memperingati kepercayaan gereja bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda. Keempat, Hindu. Kemunculan agama Hindu ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang menganut nilai-nilai Hindu. Sebanyak 1,71% penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Hindu. Agama Hindu juga memperingati beberapa hari besar, di antaranya Nyepi sebagai hari peringatan Tahun Baru Saka, dan Kuningan, hari suci yang dirayakan setiap 6 bulan sekali yang jatuh tepat 10 hari setelah perayaan Galungan. Yang kelima, Buddha. Kedatangan agama Buddha di Indonesia diperkirakan terjadi pada abad ke-5 Masehi. Sebanyak 0,75% penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Buddha. Beberapa hari besar dalam agama Buddha adalah Waisak untuk memperingati kelahiran Buddha dan Asada untuk memperingati kali pertama Buddha Gautama mengajarkan Dhamma kepada 5 petapa. Yang terakhir, Konghucu. Ajaran Konghucu diperkirakan pertama kali muncul di Indonesia pada abad ke-17. Sebanyak 0,03% penduduk Indonesia beragama Konghucu. Konghucu juga memiliki beberapa perayaan hari besar, seperti Cap Gomeh sebagai bentuk ucapan terima kasih dan memulaikan kehidupan baru kepada Tuhan, dan Cengbeng yang dilakukan dengan membersihkan makam yang rusak. 6 agama yang diakui di Indonesia ini sudah hidup berdampingan selama puluhan tahun lamanya. Di negara kita ada banyak contoh sikap toleransi dalam beragama. Salah satu contohnya ada di Desa Ngargoyoso yang berada di Karanganyar, Jawa Tengah. Terdapat 3 rumah ibadah yang berdiri berdampingan, yakni gereja, masjid, dan pura. Adanya komunikasi yang baik dan sikap saling menghormati membuat seluruh warga desa hidup dalam damai, meski mereka memeluk agama yang berbeda. Di ibu kota, pengurus gereja katedral yang berlokasi di Jakarta Pusat mengubah jadwal ibadah Minggu pagi yang pada 2017 lalu bertepatan dengan hari Idul Fitri.
Pihak gereja katedral melakukan hal ini agar halaman gereja dapat digunakan oleh umat muslim yang ingin melaksanakan ibadah sholat di Masjid Istiqlal yang berlokasi tepat berseberangan gereja katedral. Dalam Alkitab terdapat ayat yang berbicara soal toleransi, seperti yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kau harus saling mengasihi." Dan juga dalam Yakobus 2 ayat 8, "Jika kamu menjalankan hukum utama sesuai kitab suci, yaitu kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, kamu telah melakukan yang benar." Pada hakikatnya, dasar hukum yang menjamin kebiasaan memeluk agama atau kepercayaan di Indonesia juga diatur dalam konstitusi kita. Seperti tertulis pada pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." Dengan demikian, kebebasan untuk memeluk agama atau kepercayaan merupakan sebuah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sayangnya, tidak semua orang di Indonesia dapat menerima keberagaman agama. Keberadaan dasar hukum terlihat sia-sia jika kita melihat fakta kontras di masyarakat. Jika ditarik ke belakang, kasus intoleransi agama bukan hal baru di negara kita. Pada November 2016 lalu, simpatisan ISIS melakukan aksi teror di gereja Oikumene Samarinda, Kalimantan Timur. Seorang pria meledakkan bom rakitan di halaman gereja ketika jemaat sedang melakukan ibadah. Peristiwa ini memakan korban seorang balita yang baru berusia 2 tahun. Di Tangerang, terjadi penolakan dari warga atas rencana kebaktian umat Buddha yang membuat seorang biksu dan umatnya dilarang beribadah. Masyarakat juga sempat meminta seorang biksu di kampung tersebut untuk pindah dari sana karena dituding melakukan ibadah dengan mengundang jemaat dari luar. Sikap intoleransi biasanya tumbuh akibat ketidakpahaman atau ketidakmampuan seseorang untuk memahami keberagaman. Hal ini akan mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk memandang tinggi golongan mereka sendiri dan cenderung merendahkan golongan lain. Dalam buku Pluralisme, Konflik, dan Perdamaian terdapat beberapa cara untuk menghindari sikap intoleransi, yaitu tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain, peduli terhadap lingkungan sekitar, tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik, tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan, maupun budaya tertentu, tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Tidak ada agama yang mengajarkan kebencian, tapi faktanya terlalu banyak kasus kebencian yang dilakukan atas nama agama. Toleransi beragama bukanlah tugas pemerintah semata. Kita, sebagai rakyat Indonesia, juga harus turun tangan dan menjadi contoh dalam melakukan toleransi keberagaman. Kuncinya adalah bersatu, bukan menjadi satu. Bersatu dalam keberagaman dan hidup dalam kebersamaan. Perjalanan negara kita untuk mencapai toleransi keberagaman masih sangat jauh. Indonesia memang tidak sempurna, tapi layak diperjuangkan. Yuk, kita bersama menjadi pejuang bagi toleransi keberagaman di Indonesia.